Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Orizal Ardianto dengan NIM 2324 10 1086 dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan lembar kerja mahasiswa saya yaitu LKM 7 dari mata kuliah Data Mining dengan bahasan Perceptron dan Ensemble Classification. Oke, langsung saja yang pertama yaitu langkah kerja yang pertama yaitu ulangi proses klasifikasi menggunakan Perceptron dan dataset wine dan breast cancer dari library Scikit-learn. Masing-masing gunakan perbandingan 0,2, 0,3, dan 0,4. Tuliskan akurasinya. Mungkin langsung saja ke codingannya. Nah, di sini kita menggunakan library ini import NumPy ASNP from Scikit-learn.model selection, import train test bit, dan import perceptron, akurasi score, load wine ini dataset wine-nya dan breast cancer. Oke. Langsung saja yang pertama kelas perceptron def underscore init self jumlah fitur koma learning rate sama dengan 0,01 epochnya 100. Nah, ini membuat kelas perceptron yaitu model klasifikasi biner sederhana. Nah, ini maksudnya adalah jumlah fiturnya ya, jumlah input fitur yang masuk ke model. Learning rate ini maksudnya yaitu seberapa besar langkah perubahan bobot di tiap update-nya, yaitu 0,01. Nah, epoch ini adalah jumlah pengulangan proses pelatihan, ya itu 100. Nah, kalau untuk eh self bobot ini sama dengan ini adalah bobot dari array berisi bobot awal di setnya 0. Oke. Lalu self bias ini adalah np.random.random dalam kurung ini adalah nilai bias ditetapkan secara acak dari distribusi normalnya. Lalu aktivasi dalam kurung self, koma nilai, return 1 jika nilai lebih besar dari 0 atau else 0. Nah, ini maksudnya fungsi aktivitas step function, fungsi dari fungsinya itu jika hasil linear lebih dari 0, lebih besar dari 0, 0, maka output 1, jika tidak maka 0. Itu def prediksi, self data, total np dot dot data, self titik bobot plus self dikali bias. Return self aktivasi dalam kurung total. Nah, ini maksudnya NP dikali dot menghitung hasil ini, menghitung hasil kali titik dotnya itu antara input dan bobotnya, lalu ditambah dengan bias, lalu diproses oleh fungsi aktivasi untuk mendapatkan prediksi kelas 0 atau 1. Itu ya. Lalu masuk ke fungsi latih, yaitu self, koma data latih, koma label latih, tutup kurung, for in range, self epoch, for fitur, label in zip data latih, label latih, hasil sama dengan self prediksi, fitur, kesalahan sama dengan label kurangnya hasil, self dikali bobot tambah sama dengan self dikali learning rate, dikali kesalahan, dikali fitur, self bias, ditambah sama dengan self learning rate dikali kesalahan. Nah, di sini adalah melatih model menggunakan data dan label latih. Proses ini diulang sebanyak epochnya tadi ya. Epochnya 100. Setiap data latih dihitung prediksinya. Lalu jika prediksi salah, kesalahan sama dengan 0. Bobot dan bias diupdate dengan rumus perceptron. Bobot ditambah ini learning rate dikali error dikali fitur. Nah, jadi menggunakan ini. Lalu masuk ke fungsi def selanjutnya yaitu evaluasi perceptron dataset, test size ini adalah digunakan untuk menguji performa model pada suatu dataset dan ukuran test split tertentu. X-nya dataset.data, Y-nya dataset.target, X-nya X latih, X uji, Y latih, Y uji sama dengan train test split, X, Y, test size sama dengan test size, random state-nya 42. X-nya ini data fiturnya, Y-nya label dari target kelasnya ya. X latih ini tadi
sampai dengan random stand ini membagi data menjadi data latih dan data uji dengan test size tertentu gitu. Lalu masuk ke model perceptron jumlah fitur sama dengan X latih dot shape dalam kurung siku satu. Ini maksudnya membuat instant model perceptron dengan jumlah fitur yang sesuai. Begitu ya. Model latih dalam kurung X latih Y latih ini melatih model dengan data latihnya. Lalu prediksi sama dengan np.array melakukan prediksi terhadap semua data ujinya. Lanjut ke akurasi. Ini menghitung akurasi model dan mengembalikannya. Nah, langsung masuk ke evaluasi data when. Data when sama dengan loading when. Ini membaca dari datasetnya. Test size-nya seperti soal yaitu 0,2, 0,3, dan 0,4. Lalu print evaluasi dataset when. Nah, lanjut for test size in test size. Ini maksudnya berapa hasilnya, lalu print f test size akurasinya berapa dan hasilnya berapa. Lalu lanjut ke evaluasi model database breast cancer sama data data underscore cancer sama dengan load breast cancer ini yang membaca dari database-nya. Lalu print evaluasi database breast cancer berapa, lalu for test size in test. Nah, sama dengan yang atas ya. Lalu hasilnya ini evaluasi dataset when test size-nya 0,2, akurasinya adalah 0,50, dan untuk 0,3 akurasinya 0,50, dan test size 4 akurasinya 0,53. Ini untuk dataset WEN ya. Lalu untuk dataset breast cancer-nya untuk pengujian 0,2 akurasinya yaitu 0,87, 0,3 akurasinya 0,82, dan 0,4 yaitu 0,80. Ini seperti yang saya jelaskan di codingan tadi. Sudah saya masukkan ke laporan. Ini outputnya dataset Y. Nah, lanjut ke hasil dan analisis data. Klasifikasi menggunakan algoritma perseptron ini dilakukan pada dua dataset yang berbeda, yaitu yang pertama dataset WEN dan breast cancer. Masing-masing data diuji dengan rasio dan data latih dan data uji sebesar 0,2, 0,3, dan 0,4. Perseptron diimplementasikan secara manual menggunakan NumPy tanpa library mesin seperti clean linear model. Hasil akurasi menunjukkan bahwa model mampu membedakan kelas secara cukup baik, terutama pada dataset breast cancer yang memiliki struktur fitur lebih jelas dan terpisah antar kelas. Dan untuk sebaliknya, dataset WEN memberikan akurasi yang lebih sedikit lebih rendah, menunjukkan kompleksitas yang lebih tinggi, variasi tes size yang tidak menyebabkan perubahan akurasi, jadi tidak menyebabkan akurasi yang signifikan, yakni yang WEN. Namun, perbedaan ini tetap penting dalam memahami kestabilan model terhadap data yang lebih sedikit. Nah, untuk kesimpulan dari semuanya ini, dari bahasan Perceptron dan Ensemble Classification, bisa saya simpulkan dari percobaan ini dapat disimpulkan bahwa algoritma Perceptron ini cukup efektif untuk klasifikasi data sederhana. Dengan dua kelas yang relatif terpisah, akurasi model cenderung lebih tinggi pada dataset dengan distribusi data yang jelas seperti breast cancer dibandingkan dengan WEN. Rasio pembagian data uji test case mempengaruhi jumlah data latih, tetapi tidak berdampak besar pada performa dalam percobaan ini. Hal ini menunjukkan bahwa model Perceptron cukup stabil dan dapat digunakan sebagai model klasifikasi dasar dalam data mining. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Saya mohon maaf apabila ada suara-suara dari luar yang masuk ke dalam record. Saya mohon maaf apabila ada salah kata, salah pengucapan dari saya. Saya juga minta maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Aurel Adrianto, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.